Jalan-jalan ke Batuaji, di tengah jalan ketemu Bude Siti. Berdirinya kami di sini karena kami tidak disediakan kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBL 101A1 dengan nama proyek Sitawa, Sistem Terpadu Administrasi Warga. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama ada saya Muhammad Angga dan rekan saya sebagai anggota. Saya Linda sebagai anggota. Saya Nadia Fitri sebagai anggota. Saya Abbas Miliala sebagai anggota. Saya Ahmad Nurdiansyah sebagai anggota. Dan kami akan memulai presentasi kami. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan data dari aplikasi Sitawa. Pertama ada user admin, kebutuhan datanya adalah nama dan password. Kemudian ada user RT, kebutuhan datanya adalah nomor SKRT atau nomor surat keputusan pengangkatan pengurusan RT, NIK, nama, nomor HP, wilayah, alamat, dan juga passwordnya. Kemudian ada user warga, kebutuhan datanya meliputi NIK, nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, status kawin, nomor kakak, nomor HP, alamat email, pekerjaan dan pendidikan, keluarga serta password. Dan ada juga laporan, kebutuhan datanya ialah nama pelapor, jenis laporan dan juga tanggal. Kemudian ada dokumen, yaitu jenis dokumen, data pengaju dan data RT. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data modeling aplikasi website pencatatan administrasi warga. Berikut terdapat entitas relationship diagramnya. Yang pertama itu relasi admin mendaftarkan RT. Kardinalitasnya yaitu one to many, di mana seorang admin dapat mendaftarkan banyak akun RT. Yang kedua, relasi RT menambahkan warga. Kardinalitasnya itu one to many, di mana seorang RT dapat menambahkan banyak akun warga. Selanjutnya yang ketiga, terdapat relationship membuat, di mana warga membuat dokumen. Kardinalitasnya itu yaitu one to many, di mana seorang warga dapat membuat banyak dokumen. Dokumen yang dibuat itu seperti dokumen surat pengantar RT dan surat pemindahan domisili. Kemudian yang keempat, itu terdapat warga dengan relasi membuat laporan, di mana kardinalitasnya itu one to many. Seorang warga dapat membuat banyak laporan, seperti laporan ibu hamil dan data keluarga meninggal. Kemudian di sini terdapat spesialisasi dari warga, kepala keluarga dan anggota keluarga, di mana keluarga itu dapat berperan sebagai dua tipe, yaitu sebagai kepala keluarga dengan atribut tambahan ID keluarga dan sebagai anggota keluarga. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Stefan Akbar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian skema relasional. Oke. Pada bagian skema relasional ini kami memiliki 8 tabel. Pertama ada tabel administrator. Tabel ini memiliki yaitu ID admin. Selanjutnya ada tabel RT. Pada tabel ini memiliki pemiliki yaitu surat keterangan RT dan memiliki koordinasi 2 yaitu RT yang berhubung dengan user warga dan admin yang berhubung dengan user. Terus selanjutnya ada tabel user warga. Tabel ini memiliki pemiliki dan koordinasi. Pemilikinya ialah di keluarga dan koordinasinya RT. Oke, masuk pada tabel keempat yaitu tabel laporan. Pada tabel ini memiliki pemiliki dan koordinasi. Pemilikinya ialah ID laporan dan koordinasinya link pelapor. Terus selanjutnya ada tabel dokumen. Pemilikinya ialah ID dokumen dan koordinasinya warga. Lalu ke-6 ada tabel dokumen warga RT. Tabel ini juga memiliki pemiliki dan koordinasi. Pemilikinya ialah ID dokumen dan koordinasinya ID warga. Lalu selanjutnya ada tabel sign-in. Tabel ini hanya memiliki pemiliki yaitu ID daftar. Dan terakhir ialah tabel chat yang memiliki pemiliki dan koordinasi juga. Yang pemilikinya ialah ID chat dan ID pengirim. Oke, sekian sudah dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur tabel aplikasi web pencatatan administrasi warga. Pada tabel pertama yaitu admin underscore user memiliki 3 atribut yaitu ID underscore admin dengan tipe data integer dan merupakan primary key dari tabel admin underscore user. Selanjutnya atribut yang kedua yaitu nama dengan tipe data varchar, yang ketiga yaitu password underscore admin dengan tipe data varchar juga. Lalu ada tabel chat dengan 4 atribut. Yang pertama atribut ID underscore chat dengan tipe data integer dan juga merupakan primary key dari tabel chat. Selanjutnya ada ID underscore pengirim dengan tipe data integer dan merupakan foreign key. Selanjutnya ada atribut pesan menggunakan tipe data teks dan juga atribut waktu menggunakan tipe data timestamp. Selanjutnya ada tabel dokumen. Atribut ID underscore dokumen menggunakan tipe data integer dan merupakan primary key dari tabel dokumen. Selanjutnya ada atribut tanggal menggunakan tipe data date dan atribut warga menggunakan tipe data varchar dan merupakan foreign key. Selanjutnya ada atribut status menggunakan tipe data enum yang berisi pending, setuju dan juga tolak. Ada atribut jenis underscore dengan tipe data enum yang berisi domisili dan pengantar RT. Selanjutnya di tabel dokumen underscore warga RT ada atribut ID underscore dokumen yang memiliki tipe data integer dan merupakan primary key dari tabel dokumen underscore warga RT. Selanjutnya ada atribut dari ID underscore warga dengan tipe data varchar dan merupakan foreign key. Selanjutnya ada atribut foto underscore KTP dengan tipe data varchar dan foto underscore KK dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada status underscore verifikasi dengan tipe data enum yang berisi pending, diterima dan juga ditolak. Selanjutnya ada atribut catatan underscore penolakan dengan tipe data teks, tanggal underscore upload dengan tipe data date, atribut jenis underscore dokumen dengan tipe data enum yang berisi domisili dan pengantar underscore RT. Selanjutnya ada tabel laporan yang berisi atribut ID underscore laporan dengan tipe data integer dan merupakan primary key dari tabel laporan. Atribut nick underscore pelapor dengan tipe data varchar dan merupakan foreign key. Atribut nama underscore pelapor dengan tipe data varchar, nomor HP underscore pelapor dengan tipe data varchar, blog underscore pelapor dengan tipe data varchar, atribut jenis underscore laporan dengan tipe data enum yang berisi ibu hamil dan juga warga meninggal. Atribut nama subjek dengan tipe data varchar, umur subjek dengan tipe data integer, tanggal meninggal dengan tipe data date, blok subjek dengan tipe data varchar dan tanggal laporan dengan tipe data timestamp. Selanjutnya ada tabel sign in dengan 2 atribut yaitu ID underscore daftar dengan tipe data integer dengan merupakan primary key dari tabel sign in dan juga atribut warga underscore no tipe data varchar. Lalu struktur tabel user underscore warga memiliki atribut SK underscore RT dengan tipe data varchar dan primary key dari tabel user underscore warga. Selanjutnya ada tipe underscore RT dengan tipe data integer, atribut nomor underscore RW dengan tipe char, nomor underscore RT dengan tipe char, nama underscore RT dengan tipe varchar, nomor HP underscore RT dengan tipe varchar, wilayah underscore RT dengan tipe varchar, alamat dengan tipe varchar, dan juga atribut admin dengan tipe integer dan merupakan foreign key. Selanjutnya ada atribut password dengan tipe data varchar. Oke, lanjut ke bagian warga. Ini ada cukup banyak atribut, yaitu ada nick warga, password, nama warga, nomor kakak, tanggal lahir, alamat, email, pekerjaan,
kecamatan, kelurahan, ini yang merupakan pacar. Dan juga ada dokumen status kawin, jenis kelamin, pekerjaan, keluarga yang merupakan enum, dan ada atribut laporan yang merupakan integer, tanggal lahir yang merupakan D, dan juga tanggal input yang merupakan timestamp. Dan untuk bagian RT ini merupakan koreksi. Dan juga bagian keluarga ini merupakan primary. Yuk. Oke, jadi ini adalah relasi antar tabel. Jadi dokumen ke user warga ini terhubung ke warga dengan melalui koreksi. Dan dokumen warga RT itu ke user warga itu terhubung ke ID warga melalui koreksi. Dan yang ketiga itu tabel laporan dan juga user warga itu terhubung ke bagian info lapor yang merupakan koreksi juga. Dan tabel 4 user RT ke admin user terhubung ke bagian admin melalui koreksi juga. Dan terakhir user warga yang terhubung user warga dan user RT terhubung ke bagian RT melalui koreksi juga. Oke, sekian saja presentasi kami pada bagian ini. Selanjutnya pada bagian tampilan query, table, dan user relasi kami dijelaskan oleh Di sini saya menjelaskan tentang query, tabel, dan desain relasi dari database kami. Kita mulai dari admin. Itu query-nya create table, admin user, nama, varchar 50, 00 dengan default admin, ID admin integer 11, 00, password admin, varchar 255, 00. Selanjutnya adalah user RT. Query-nya itu create table user RT, SKRT varchar 50, 00, nick RT integer 16, 00, lalu nomor RT char 10, 00, nomor RW char 10, 00, lalu nama RT varchar 50, 00, nomor HP RT varchar 13, 00, wilayah RT varchar 100, 00, alamat varchar 200, 00, admin integer 00, password varchar 50, default 0. Terus selanjutnya untuk user warga, create table user warga, nick warga varchar 16, 00, password varchar 20, default 0, dokumen enum itu ada domisili dan pengantar RT default 0, laporan integer default 0, nama warga varchar 50, 00, tanggal lahir date default 0, kategori varchar 20, default 0, jenis kelamin enum laki-laki dan perempuan default 0, agama varchar 0, status kawin enum kawin belum kawin cerai hidup cerai mati default 0, nomor kakak varchar 16, 00, tempat lahir varchar 255, 00, alamat varchar 255, 00, email varchar 255, 00, pekerjaan enum swasta, BUMN, PNS, berusaha, tidak bekerja, default 0, pendidikan enum tidak bersekolah, SD, SMP, SMA, D3 atau D2, S1 atau D4, S2, S3, default 0, RT varchar 50, 00, ibu hamil varchar 10, default 0, keluarga enum dengan kepala keluarga dan anggota keluarga default 0, HP integer 15, 00, nomor RT char 50, 00, nomor RW char 50, 00, kecamatan varchar 50, 00, kelurahan varchar 50, 00, sudah lengkap. Default tiny integer default 0, warga wafat varchar 50, default 0, tanggal input timestamp manual default current timestamp. Selanjutnya untuk tabel laporan, create tabel laporan, ID laporan integer 11, 00, nick pelapor varchar 20, 00, nama pelapor varchar 100, 00, nomor HP pelapor varchar 20, 00, blok pelapor varchar 10, 00, jenis laporan enum dengan ibu hamil dan warga meninggal 00, nama subjek varchar 100, 00, umur subjek integer 00, tanggal meninggal date default 0, lalu blok subjek varchar 10, 00, dan tanggal laporan timestamp 00, default current timestamp.
Lalu selanjutnya untuk table dokumen, create table dokumen, ID dokumen, integer, not null, tanggal, date, not null, warga, varchar 16, not null, status enum ada pending, setuju dan tolak, defaultnya pending. Jenis dokumen enum domisili pengantar RT, not null. Selanjutnya saya serahkan kepada Arkam. Oke, selanjutnya yang nomor 6 adalah dokumen warga RT. Ini query-nya adalah create table dokumen warga RT. Yang pertama ID dokumen, integer, ID warga varchar, foto kakak itu varchar 255, foto KTP varchar 255. Status verifikasi itu enum, catatan penolakan itu text default. Tanggal upload itu date, dan jenis dokumen itu enum. Semuanya itu kebanyakan ada yang 1 sama 2 ini not null, kecuali yang bagian default ini, default null. Ini defaultnya pending, yang bagian catatan penolakan, tanggal upload dan catatan penolakan, tanggal upload ini semuanya null, dan jenis dokumen adalah null. Oke, lanjut. Yang Ini kemana ini? Yang ketujuh itu adalah sign in. Sign in hanya ada 2, yaitu create table sign in, warga nomor, to varchar not null, dan ID daftar integer null. Oke, lanjut. Oke, dan ini adalah tampilan seluruh table kami. Bisa dilihat ada admin user, ada dokumen warga RT tadi, ada laporan, ada sign in, ada user RT, dan juga ada user warga. Semuanya adalah user table. Oke, lanjut. Dan ini terakhir adalah desain relasi kami di PHP MyAdmin. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok PBR 101A1. Jalan-jalan ke perempatan, perginya membeli bakwan. Maafkan semua kekurangan karena kesempurnaan lagunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam dari saya. Selamat berjuang.